Halo, assalamualaikum. Welcome to Sky Catriana Channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang gimana caranya mencari rumah sewa di New Zealand. Tepatnya di Auckland ya, yang aku alamin sendiri. Jadi kemungkinan caranya seperti itu, sama sharing-sharing tentang orang-orang sekitar aku, gimana caranya mereka cari rumah di New Zealand. Jadi kalau misalnya kamu udah dapat visanya nih, visanya udah granted, mau pindah ke New Zealand, itu kita tinggal di mana ya? Bisa nggak sih langsung sewa rumah yang udah mau kamu tempatin cukup waktu yang lama, langsung ke sini gitu. Sebelum visa granted pun kita udah cari-cari rumah. Emang udah bisa lihat sih di trade.me, tapi cuman kita nggak bisa sign up. Jadi nggak bisa sign up dari Indonesia karena harus pakai nomor sini, harus pakai nomor New Zealand, dan kayak domisili kita harus ada di New Zealand. Nah, itu kesulitan kita. Akhirnya kita nggak akan bisa sampai saat itu ya, kita berpikir gimana pun kita nggak akan bisa sewa rumah dari Indonesia. Jadi pilihannya itu kalau tanya teman-teman yang udah berangkat, bilangnya mereka Airbnb dulu yang pertama, atau sewa di kamar hotel ke orang Indonesia yang atau kenalannya atau saudaranya gitu. Jadi tinggal dulu di satu tempat yang sementara gitu. Jadi Airbnb itu bisa seminggu, 2 minggu. Karena cara mencari rumah di sini tuh kita perlu yang namanya viewing. Viewing itu kayak kita visit ke rumahnya langsung, terus ngelihat kondisi rumahnya secara langsung, dan itu nggak sendiri. Cari rumah di sini tuh kayak cukup bersaing gitu. Jadi kayak kalau kita lihat satu rumah, terus kita tertarik sama rumah itu di trade.me.nz kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya udah temuin, kita suka nih sama rumah ini, terus kita lihat ada jadwal viewingnya, atau kita email kalau kita berminat, nanti di email sama agennya atau ownernya buat di visit bareng-bareng rumahnya sama peminat-peminat lainnya. Dan yang dilakuin sama suami aku dulu, karena gini, jadi awalnya kan yang berangkat kemarin kan si Piku dulu ya, suami aku dulu sendiri. Nah, alhamdulillahnya itu kemarin dapat flatmate, dan itu sama semuanya isinya orang Indonesia. Jadi yang dilakuin adalah suami aku sebelum berangkat ngehubungin orang yang udah tinggal di sini di New Zealand, terus tanya-tanya gimana caranya cari rumah. Akhirnya alhamdulillah ada yang tawarin boleh di sana flatmate dulu. Jadi satu rumah itu disewa sama banyak orang, sama bareng-bareng. Di flatmate itu suami itu sama orang-orang Indonesia lagi, dan itu laki-laki semua pekerja. Ada yang construction, ada yang kerja di dapur jadi chef, dan ada kamar kosong yang bakal diisi sama suami aku. Nah, sekitar 2 bulan di sana, si Piku itu akhirnya cari rumah pada saat kita mau datang. Seminggu, 2 minggu sebelum cari rumah, viewing dari satu tempat ke tempat lain. Jadi aku cari dari Trade.me, aku lihat, terus aku bilang tolong viewing yang ini atau lihat yang ini, aku tertarik. Nah, jadi suami aku yang ke viewing ke satu tempat ke tempat lainnya itu kayak email, terus akhirnya dikasih tahu jadwalnya, terus viewingnya itu ke bareng-bareng gitu sama peminat-peminat lainnya. Jadi bisa dari Trade.me, juga bisa dari Facebook. Facebooknya itu yang bagian marketplace, tapi itu juga harus kitanya udah ada di sini. Makanya agak sulit buat dapet langsung tempat yang kita mau itu dari Indonesia. Walaupun mungkin ada, boleh sharing ya kalau memang ada. Kalau memang ada yang bisa kayak gitu, karena sejauh ini belum, karena teman-teman kebanyakan Airbnb, sewa hotel seminggu 2 minggu, atau tinggal di tempat yang flatmate dulu atau apa dulu. Jadi banyak caranya. Tapi kalau memang sudah bisa komunikasi sama teman-teman di sini, terus kebetulan ada kamar kosong, ada yang mau disewain, itu juga enak banget. Nah, akhirnya suami aku dapet di Facebook untuk yang rumah ini. Facebook ini ternyata yang ngiklaninnya adalah anak dari pemilik rumahnya sendiri gitu. Jadi langsung yang punya, nggak lewat agen. Karena kalau misalnya lewat agen, beberapa kali juga viewing, kalau lewat agen itu akan ditanya
pokoknya membuktikan keuangan kita stabil apa enggak, kayak slip gaji atau bisa juga bank statement. Kalau suami aku kemarin kayak berencana untuk ngasih lihat bank statement karena kan dia baru datang, belum kerja dan mau jadi student kan, mau kuliah. Gak ada yang bisa membuktikan kalau dia itu ya keuangannya stabil buat bayar sewa rumah ini gitu. Jadi paling bisa ngeliatinnya waktu itu bank statement. Udah beberapa rumah sih dilihat gitu, maksudnya tertarik, tapi karena memang bersaing sama yang lain, dia daftar nih, saya tertarik, saya udah habis viewing tuh kayak nulis lagi nama kita siapa aja yang mau di follow up, dan itu agak lama dapet di kontak bareng, kontak baliknya sih, atau memang kebetulan lebih cepet diproses karena kita lebih cepet proses di rumah ini karena kita langsung ke landlordnya gitu, langsung kenal sama si anak pemiliknya. Lebih tepatnya rumah yang di bawah. Akhirnya dapatlah dipilih. Oh, di rumah ini pun viewing dulu, terus ketemu sama pemiliknya, terus ngobrol-ngobrol karena kebetulan pemiliknya orang Korea. Jadi gimana pun caranya kita menunjukkan kalau memang kita tertarik sama rumah ini gitu. Saya tertarik sama rumahnya, lokasinya strategis, terus juga ya cari cocokologinya lah, kayak istri saya pernah kerja di perusahaan Korea, dia suka Korea apalagi gitu. Jadi kadang aku ngasih mindset sih ke suami aku kalau orang Korea itu lebih suka hal-hal yang naturally, kayak kita tuh punya kesamaan, aku tuh suka, aku pokoknya secara dari hati yang tulus gitu. Nah, orang Korea itu suka hal-hal yang tulus kayak gitu. Kenapa? Karena itu yang aku pelajarin dulu waktu kerja sama orang Korea. Jadi kalau bagus, kalau jelek, kalau secara tulus kita suka. Jadi kalau misalnya nawar pun nih, ini cuman cerita singkat ya. Kalau misalnya nawar di Korea mau beli sesuatu, bukan nawar kayak ala Indonesia, ini berapa? 5.000 misalnya, 4.000 yang kayak gini mah. Nah, kayak gitu tuh nggak ngaruh. Jadi kalau menawar di Korea itu kayak, please 4.000, aku perlu ini, aku membutuhkannya, aku pengen kasih ini ke sepupu aku atau ke ponakan aku apa. Mereka akan lebih ngasih untuk hal-hal yang kayak gitu. Nah, aku kasih terapan kan, maksudnya ke suami aku buat kayak gitu. Kalau memang kamu suka sama lokasinya, karena aku kan nggak ngelihat secara langsung ya rumah ini, dan dari foto-foto yang dikirim juga aku bukan yang suka-suka banget juga, cuman karena suami bilang harganya oke dan lokasinya sangat strategis buat sekolah anak-anak, dan akhirnya udah sampai sini alhamdulillah betah gitu, dan terjadilah video yang kemarin. Jadi kalau misalnya kamu dari Indonesia mau kesini, itu bisa Airbnb dulu. Airbnb-nya bisa pesan dari Indonesia atau juga hotel. Nah, selama Airbnb itu, selama tinggal di tempat sementara, itu apply bikin akun TradeMe. Yang aku tahu cuman TradeMe ya, mungkin ada yang lain lagi, bisa kasih tahu. Terus coba bisa cek juga di Facebook Marketplace, coba kasih keyword aja kalau cari rumah di daerah mana, misalnya rent house gini. Terus apalagi kalau buat yang flatmate yang cuman datang sendiri, itu agak lebih mudah karena banyak rumah yang mungkin kamarnya kosong gitu. Jadi tingkatan yang lebih mudahnya itu kayak cari flatmate. Yang kedua apartemen, yang ketiga adalah rumah di tanah yang satu tempat, itu agak lebih susah, tapi bukan berarti nggak mungkin gitu ya, lebih agak lama aja karena untuk cari rumah yang di tanah bukan di apartemen itu ya syaratnya lebih banyak dan tahapannya lebih panjang. Kalau untuk apartemen aku sendiri nggak pengalaman, tapi infonya sih agak lebih mudah gitu, sama sih viewing juga. Terus mungkin juga sama ngasih ngasih bukti keuangan atau paspor, visa, itu juga dikasih lihat, karena mereka juga nggak mau nanggung resiko menampung atau menyewakan rumah ke orang yang visanya mungkin nggak legal gitu ya, maksudnya orangnya itu kayak nggak legal aja. Jadi kalau harus ngeliatin itu, cuman memang apartemen itu lebih banyak penawarnya gitu, kesempatannya. Dan dilihat dari harga pun, kalau misalnya kamu ngebudgetin dari harga pun apartemen bisa lebih terjangkau, tapi di daerahnya misalnya di kota gitu. Nah, di sini itu kan daerah suburb ya. Suburb itu kayak pinggiran kota, bukan pinggiran kota juga, bukan kota, malah kita tuh kayak di
Kalau Bandung mungkin Cimahinya, jadi kota sebelahnya gitu. Agak sedikit berbeda sih yang aku rasain di sini. Suburb itu ya kecamatan pinggirannya, bukan kota sebelah gitu. Jadi masih di dalam Auckland, tapi ada tempat daerah yang sepinya gitu. Jadi kalau city itu bener-bener city yang suasananya tuh kayak di tengah kota gitu, kayak di Jakarta, apartemen jarang banget ada rumah di tanah kalau cari rumah di city. Kalau di suburb itu nyebrang dulu jembatan. Di Auckland itu kalau bisa lihat di peta ada kayak potongan gitu ya, selat. Jadi laut yang memisahkan antara city dan kita, tapi kecil banget kayak sungai jadinya gitu. Laut yang sebenarnya laut tapi sebesar sungai aja gitu, terus kita nyebrang jembatan. Suburb yang ini ya, suburb North Shore. Tapi kalau suburb yang lain mungkin nggak harus nyebrang. Nah di sini tuh lebih sepi, cenderung lebih sepi dan agak jauh kemana-mana. Terus memang perlu kendaraan pribadi, tapi bis juga ada, bukan berarti nggak ada. Tapi kalau mau dari satu tempat ke tempat lain, misalnya naik bis terus jalannya tuh masih bisa agak jauh. Jadi nyaman kalau memang punya kendaraan sendiri. Apaan tuh? Jadi kalau bisa dapat, kalau kamu sendiri kamu bisa cari flatmate dari Indonesia itu gampang. Tapi kalau orang Indonesia punya kontaknya, bisa nanya-nanya orang sini, bisa juga dapat flatmate langsung atau bisa Airbnb dulu terus cari flatmate gitu. Tapi kalau satu keluarga, kalau kamu bawa satu keluarga, biasanya Airbnb dulu. Terus Airbnb di sini terus apply lewat yang Termi. Nanti prosesnya bisa seminggu 2 minggu sih, nggak terlalu lama. Walaupun aku bilang susah, itu bukan berarti susah yang berbulan-bulan ya, kayak paling seminggu 2 minggu itu insya Allah dapet sih. Jadi terus tergantung, tapi semuanya juga tergantung dari budget dan juga tergantung dari ekspektasi rumah yang kamu cari gitu. Jadi kayak kalau misalnya cari rumah di tanah tapi pengen di city yang luas, itu nggak mungkin gitu. Jadi kayak setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, setiap tempat punya karakternya masing-masing dan harga yang berbeda. Jadi bisa dua cara yang aku cari ya, TradeMe sama Facebook Marketplace. Dan kalau Facebook Marketplace itu juga nggak bisa cari kalau kita lagi di Indonesia, karena Marketplace Facebook itu sesuai zonasi kita berada. Jadi kalau pada saat kita di Indonesia nanti dapatnya iklan-iklan rumah di Indonesia gitu, bukan di sini. Kalau TradeMe bisa di search dengan New Zealand. Sebenarnya percuma juga kalau dari Indonesia kita udah sign up, tapi kita nggak bisa viewing karena ya pada saat itu viewing, terus kalau misalnya mereka udah dapat penyewanya seminggu 2 minggu ya udah lewat, jadi nggak usah jauh-jauh hari banget gitu. Jadi ya di sini dulu aja, terus cari, begitu dipanggil viewing datang viewing. Dan jangan lupa juga untuk, kalau memang kamu benar-benar suka sama rumah itu, jangan lupa meyakinkan agennya atau siapanya, orang yang lagi standby buat viewing, kalau kamu benar-benar tertarik sama rumah itu gitu. Dan kalau untuk case yang aku di sini agak lebih picky untuk memilih si penyewa rumah. Dia prefer untuk jadi waktu beliau berangkat gitu kan ke Australia itu, kita kan cari penyewa yang di bawah. Nah dia tuh ngasih beberapa syarat. Nah mungkin itu juga yang jadi pertimbangan mereka untuk menerima kita di menyewain rumah, nyewain ke kita gitu waktu dulu, karena dia bilang aku maunya. Dan herannya kenapa ada orang Korea yang viewing juga, kenapa nggak diterima gitu, kenapa yang diterima kita. Ternyata orang Korea yang satu lagi yang viewing itu adalah anak-anak remaja gitu. Jadi karena dia grandpa di atas, jadi mungkin kalau anak muda yang sharing flatmate gitu mungkin kurang ngerasa cocok, makanya dia lebih menerima keluarga kita gitu. Dan katanya sih mereka juga suka orang Indonesia, jadi ya alhamdulillah mungkin emang jodohnya gitu. Segitu ceritanya dari aku tentang cari rumah di New Zealand. Dan itu adalah ada sedikit pengalaman akunya. Maaf ya, suka ada curhatnya, namanya juga akun pribadi, iyalah emang. Dan sekalian buat teman-teman yang ngelihat video ini gitu, karena kan teman-teman aku jauh dan mungkin keluarga juga ingin tahu kabarnya di sini, aku pasti sharing di sini. Oke, segitu info dari aku tentang cara mencari rumah di New Zealand. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye!